Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG Daljab tahap 1 kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Hani Rahmawati. Saya guru IPA di UPT SMP Negeri 1 Kanigoro, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur. Sekaligus sebagai mahasiswi PPG Daljab tahun 2022 dengan nomor peserta 2231 2971 5944 program studi pendidikan IPA. Pada kesempatan kali ini, hari Senin tanggal 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG Daljab tahun 2022 dengan mengambil materi ancaman keanekaragaman hayati. Untuk lebih jelasnya, berikut video tayangannya. Mohon masukan dan saran agar pembelajaran saya untuk kedepannya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai pembelajaran, ada baiknya kalian lihat ini, adakah orang yang ada kamu? Ada. Kalau masih ada, silakan dibuang dulu keluar. Silakan memimpin doa terlebih dahulu. Kita berdoa siap. Berdoa mulai. Selesai. Berisalah. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada yang tidak masuk. Siapa yang tidak masuk? Saya. Muhammad Syahidar. Kenapa ini? Apa? Nah, ada lagi? Ini? Siapa ini temannya? Ini? Pas. Sudah semua. Pas ini sudah pas semua ya? Jadi hanya Syahidar. Mulai ya pembelajaran hari ini. Kemarin kita sudah mempelajari tentang interaksi antar makhluk hidup. Nah, sekarang kita akan lanjut. Perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di pembelajaran IPA kelas 7. Kali ini kita akan belajar tentang keanekaragaman hayati. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu keanekaragaman hayati. Itu gambarnya siapa itu? Sekarang mulai dari apersepsi. Pernahkah kalian pergi ke hutan? Pernah, ada yang belum. Atau melihat hutan dari YouTube atau media lainnya? Kalau yang ini insya Allah pernah. Terus bagaimana keanekaragaman tumbuhan dan hewan jualannya? Buas-buas. Beragam. Buahnya apa sedikit? Ya. Terus apa yang akan terjadi jika terjadi pembukaan lahan hutan untuk pemukiman? Bagaimana menurut pendapat kalian? Ya.
Iya, betul. Sebagian besar populasi akan kehilangan habitatnya. Ya toh? Kalau tempat tinggalnya diubah jadi lahan pemukiman, tempat tinggal orang, berarti mereka tidak akan punya tempat tinggal lagi. Terus bagaimana cara mengatasi permasalahan rumit tersebut? Bagaimana menurut kalian? Yuk. Regulasi. Apa? Ya, membuat penangkaran hewan. Ya, pinter. Motivasi apa kita mempelajari materi ini? Kelestarian keanekaragaman hayati memberikan manfaat yang besar dalam kehidupan. Itu tidak hanya untuk masa kalian saja, tapi untuk anak cucu kita nanti. Sekarang tujuan pembelajarannya apa? Yang pertama, mampu menganalisis perbedaan keanekaragaman hayati di Indonesia dengan belahan dunia lainnya. Jadi kalian mampu membedakan. Kemudian yang kedua, mampu mengumpulkan informasi serta menganalisis ancaman. Jadi ancaman keanekaragaman hayati apa saja. Dan yang ketiga, bagaimana solusinya, cara mengatasinya. Lalu apa manfaat mempelajari materi ini? Yang pertama, dapat digunakan sebagai pembelajaran dan sumber penelitian. Kemudian untuk pencarian potensi suatu organisme, pemuliaan flora dan fauna, mencari sumber alternatif energi dan pangan, dan juga untuk pelestarian alam. Itu ya manfaatnya. Jadi perlu sekali apa tidak mempelajari materi ini? Untuk penilaiannya seperti biasa, dimulai ada tes, kemudian ada kostek, terus nanti ada keterampilan prosesnya pada saat membuat produk, kemudian produknya juga akan dinilai. Serta yang terakhir apa? Benar, presentasi. Public speakingnya pinter. Mengerjakan pretest dulu. Yang tidak bawa HP boleh pakai kertas ya. Nah, silakan sudah saya kirim ke grup untuk tes awal. Silakan kalian kerjakan. Tidak terlalu tegang. Simon berkata, tunjuk tangan. Turunkan. Selamat pagi. Pagi. Siang. Pagi. Malam. Perhatikan baik-baik. Kita akan membahas tentang keanekaragaman hayati di Indonesia materi IPA di kurikulum Merdeka. Keanekaragaman hayati di Indonesia dengan belahan dunia lainnya. Ya, Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Banyak makhluk hidup khas yang hanya hidup di Indonesia yang tidak ditemukan di belahan dunia lainnya. Persebaran flora dan fauna Indonesia. Indonesia terkenal memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Indonesia memiliki banyak bioma dan tropis, savana, pantai, dan padang lumpur.
Pengenalan masalah. Jadi kalian nanti akan mengenali masalah. Masalah apa tadi yang kalian temukan dari video tadi? Masalah apa yang kalian temukan dari video tadi? Ancaman. Ancaman. Sistem keanekaragaman hayati. Tadi kan banyak sekali ancaman terhadap keanekaragaman hayati. Nanti kalian pilih salah satu. Ya, kemudian kalian buat cari beritanya, kemudian kalian buat semacam clipping. Jelas ya? Ini tolong dipelajari dulu LKPD-nya, baca mulai dari awal. Mana yang kurang paham bisa kalian tanyakan. Jadi nanti ya, kalian mengenali masalah, kemudian penentuan masalah apa yang akan kalian ambil, terus penentuan proyek. Di sini saya membawa media, tapi tidak hanya satu macam. Silakan kalian pilih yang beritanya cukup banyak, bisa di buku. Yang beritanya hanya sedikit, bisa di kertas. Kertasnya boleh lebih dari satu, misalkan kalau kurang. Paham? Paham ya? Jadi tolong dikerjakan dengan sempurna. Jangan asal-asalan mengerjakan. Jelas ya? Jelas. Oke. Yang lebih dari 5 boleh pakai buku. Yang 5 ke bawah pakai kertas saja. Oke, silakan diambil. 12 ini 5 berita. 12 penjelasan 5 berita. 12 penjelasan 5 berita boleh pakai buku, boleh. Yuk silakan diambil peralatannya, monggo. Apa saja yang harus ada dalam karya kalian? Yang pertama, pengertian keanekaragaman hayati. Kalian tuliskan di situ apa itu pengertian keanekaragaman hayati. Kemudian yang kedua, ancaman keanekaragaman hayati. Tadi kan sudah ditayangkan apa saja. Nah, yang ketiga, satu ancaman yang kalian minati untuk kalian buat clipping. Terus kalau sudah, kalian buat uraian singkat dari berita yang sudah kalian tempelkan itu. Jadi intinya ancamannya berupa apa? Kemudian yang kelima, cara mengatasi permasalahan. Jelas ya? Ada yang perlu ditanyakan? Kalau cuma satu alasan ditulis, tapi yang dijelaskan nanti beberapa yang saya itu Boleh. Ya, boleh. HP-nya dimasukkan dalam tas dulu. Konsentrasi yang fokus. Boleh. Usahakan yang dipakai yang hitamnya ya, jangan yang putih. Bisa. Ini kita. Terus baliknya uraian. Cukupnya beritanya misalkan panjang ya sampai berapa halaman? Ya. Boleh. Kemarin kan saya suruh bawa sapi juga loh. Sapi ini bagaimana? Ya. Sampulnya bisa dilihat macam-macam. Kemarin kan sudah saya suruh bawa gunting sendiri. Iya dong, pondok. Diminta. Boleh digunting. Biar ada
jangan diam saja, temannya bekerja dibantu. Nilai sewu, nilai sewu. Kalau yang lainnya perhatikan baik-baik. Nanti kalau ada pertanyaan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tentunya kami di sini untuk mempresentasikan spesies asing invasi yang bersaing untuk suatu hari. Sebelumnya perkenalkan nama saya Zara Trihitas selaku moderator. Sekarang Putri Ramadhani sebagai ibu materi. Saya di Sobanser. Materi. Sehingga langsung kita mulai materi oleh Universitas Ayu dan Bismillah. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai meeting saya dengan judul spesies asing invasif yang bersaing untuk suatu relung. Namun sebelum itu, mari kita ketahui dahulu apa maksud dari keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman organisme yang menunjukkan keseluruhan totalitas variasi gen spesies dan ekosistem pada suatu daerah. Pengaruhnya yakni faktor genetik dan lingkungan yang mempengaruhi atau bisa disebut dengan fenotip. Tingkat keanekaragaman hayati ada 3. Yang pertama yakni keanekaragaman hayati tingkat gen. Gen adalah substansi kimia sebagai faktor penentu sifat keturunan. Terdapat pada lokus kromosom. Keanekaragaman hayati tingkat gen yakni keanekaragaman individu dalam suatu jenis spesies makhluk hidup yang paling rendah. Ditunjukkan dengan perbedaan pada variasi bentuk fenotip dan pada variasi gen genotip. Sifat yang bervariasi dalam satu spesies dikenal dengan istilah varietas. Contohnya yakni varietas bunga mawar dan kedua adalah perbedaan rasa buah mangga. Keanekaragaman hayati jenis kedua yakni keanekaragaman hayati tingkat spesies atau jenis. Keanekaragaman hayati tingkat spesies yakni seluruh variasi pada makhluk hidup antar jenis. Bisa juga diartikan dengan perbedaan yang dapat ditemukan pada komunitas berbagai spesies yang hidup di suatu tempat tertentu. Contohnya yakni keluarga kucing-kucingan seperti harimau, singa, dan kucing. Yang kedua adalah satu golongan awes ada berbagai jenis burung. Dan spesies diartikan sebagai individu yang mempunyai kesamaan morfologis, anatomis, dan fisiologis dan memiliki kemampuan melakukan perkawinan dan menghasilkan anak yang terjadi. Yang ketiga yakni keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Keanekaragaman hayati tingkat ekosistem adalah keanekaragaman suatu komunitas dalam suatu habitat. Ekosistem sendiri berarti suatu lingkungan yang terdiri dari unsur hidup biotik dan unsur tidak hidup abiotik. Jika tidak ada yang bertanya, maka saya yang akan bertanya. Menurut penjelasan yang saya berikan, apakah manusia termasuk spesies invasif? Ya, ada pertanyaan itu. Apakah manusia termasuk spesies invasif? Karena manusia sendiri menghabiskan semua pokok pangan dan dia mengambil kerusakan kenyamanan dan yang mengakibatkan kerusakan ekosistem itu juga manusia. Apakah manusia spesies invasif? Bisa jadi spesies invasif. Oke, ada pertanyaan ya? Ya. Ada bisa ditutup.
kelangkaan, variasi dan variabilitas kehidupan di bumi. Keanekaragaman hayati biasanya merupakan kumpulan variasi pada tingkat genetik, spesies, dan ekosistem. Ancaman keanekaragaman hayati, kepunaan biologis terjadi ketika spesies tidak dapat beradaptasi pada kondisi lingkungan yang baru. Beberapa kegiatan manusia menyebabkan kepunaan spesies. Di sini ada faktor-faktor penyebab perubahan iklim. Yang pertama, kerusakan fungsi hutan. Penebangan hutan mengurangi jumlah penangkapan karbon dioksida di bumi. Yang kedua, pemanasan global. Kenaikan suhu bumi disebabkan oleh peningkatan emisi gas karbon dioksida dan gas rumah kaca lainnya. Yang ketiga, peningkatan gas rumah kaca. Gas rumah kaca dapat menyerap serta memantulkan radiasi matahari sehingga membuat suhu bumi memanas. Yang keempat, aktivitas manusia. Penggunaan listrik, pemakaian kendaraan bermotor, dan pembakaran di pabrik meningkat emisi karbon dioksida. Solusi dari perubahan iklim tersebut memanfaatkan lahan, menanam lebih banyak pohon di tanah pertanian, dan pasir rumput serta memulihkan lahan gambut. Transportasi ramah lingkungan, menerapkan standar efisiensi kendaraan, transportasi tanpa emisi, dan berinvestasi dalam mobilitas kendaraan transportasi motor. Sampah dengan teknologi pengurangan emisi secara langsung dapat dilakukan dengan menggunakan gas yang dihasilkan dari pembuangan sampah. Jadi kesimpulannya, perubahan ini merupakan perubahan substansial iklim bumi yang berlangsung dalam jangka waktu tertentu dan dapat mengubah suhu bumi menjadi lebih hangat, menjadi lebih panas atau kering, bahkan menjadi lebih dingin atau basah. Perubahan iklim dapat terjadi apabila perubahan sistem iklim bumi dapat menyebabkan pola cuaca yang berbeda dari cuaca dunia dan bertahan selama beberapa tahun, dekade, bahkan beberapa abad. Namun perubahan iklim yang terjadi pada akhir-akhir ini merupakan perubahan iklim yang belum pernah terjadi sebelumnya. Gimana perubahan apa yang mengalami kepunaan dan perubahan iklim? Itu ya. Silakan. Ya. Pinguin bisa. Contohnya pinguin. Jadi pada saat terjadi perubahan iklim yang disebabkan oleh pemanasan global, pada saat pemanasan global terjadi, maka bagian kutub esnya akan mencair sehingga kehidupan pinguinnya menjadi terganggu. Seperti itu contohnya. Bisa dipahami ya, Pak? Itu saya kira cukup untuk presentasinya. Solusinya tadi sudah ya, solusinya sudah ya. Silakan ditutup. Terima kasih atas tadi sudah selesai semua yang presentasi. Sebelumnya beri tepuk tangan dulu untuk yang presentasi.
Sebelum kita akhiri, kalian kerjakan dulu refleksi berikut. Yang pertama, hal penting apa yang Anda pelajari di kelas hari ini? Tentang apa? Ancaman keanekaragaman hayati. Kemudian yang kedua, apa Anda merasa siap untuk pembelajaran hari ini?